Tablet 4 jutaan dengan keyboard dan stylus gratis dalam kotak. Kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Kata Infam, setelah berminggu-minggu dipakai nyata, apakah Lenovo IdeaTab benar-benar sebagus itu? Ada yang benar-benar memuaskan, tapi ada juga yang perlu diketahui sebelum keluar uang 4 jutaan. Simak sampai habis ya! Bagi yang sudah yakin dan ingin langsung memiliki Lenovo IdeaTab, klik link di deskripsi sekarang. Atau tab produk yang sudah ditandai di video ini, langsung check out, langsung di tangan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke Kata Infam yang lagi pertimbangkan beli tablet produktivitas 4 jutaan terbaik 2026, supaya mereka tidak salah pilih. Kita mulai dari hal yang benar-benar memuaskan setelah digunakan langsung. Pertama, kualitas layar yang benar-benar terasa tajam dalam pemakaian nyata. Panel IPS LCD 11 inci dengan resolusi 2560 x 1600 menghasilkan kerapatan piksel mencapai 274 ppi, angka yang cukup tinggi untuk kelas harganya. Setelah dipakai membaca modul kuliah, menonton video dan browsing dalam waktu lama, teks terlihat sangat tajam dan gambar tampak detail. Refresh rate 90 Hz memang bukan 120 Hz seperti tablet flagship, namun dalam pemakaian nyata sudah terasa jauh lebih halus dibanding standar 60 Hz. Scrolling media sosial dan berpindah antar aplikasi terasa responsif dan nyaman di mata. Rasio layar ke bodi yang mencapai 82,9% juga bikin tampilan terasa modern dengan bezel yang relatif tipis. Kedua, pengalaman audio Dolby Atmos yang benar-benar imersif dalam pemakaian sehari-hari. Setelah dipakai nonton film dan serial, efek ruang dari Dolby Atmos ini benar-benar terasa. Suara seolah datang dari berbagai arah. Dialog terdengar lebih tegas, sementara efek ambient tersaji lebih terpisah. Volume maksimumnya cukup kuat untuk memenuhi ruangan kecil hingga menengah tanpa distorsi yang mengganggu. Memang belum bisa menandingi speaker eksternal kelas atas, tapi untuk kebutuhan pribadi atau nonton bareng beberapa orang di ruang terbatas, sudah lebih dari cukup. Ketiga, paket keyboard dan stylus yang benar-benar terpakai dalam produktivitas harian. Ini yang paling bikin IdeaTab terasa worth it. Folio keyboard dan Lenovo Tab Pen yang sudah termasuk dalam kotak benar-benar dipakai setiap hari untuk mengetik tugas, mencatat kuliah, dan rapat daring. Tidak perlu keluar biaya tambahan sepeser pun untuk mendapatkan pengalaman produktivitas yang lengkap. Keempat, jaminan update software yang meyakinkan untuk investasi jangka panjang. Meski masih berjalan di Android 15 saat pertama dibeli, Lenovo menjanjikan pembaharuan hingga Android 17 plus patch keamanan selama 4 tahun. Dalam pemakaian nyata, ini memberikan ketenangan pikiran bahwa tablet ini masih akan relevan dan aman digunakan beberapa tahun ke depan. Bukan tablet yang langsung ketinggalan zaman setahun setelah dibeli. Kelima, bobot yang tetap nyaman dibawa meski sudah dengan keyboard pelindung. Dengan bobot sekitar 480 gram, dalam pemakaian nyata dibawa bepergian bersama folio keyboard bawaannya masih terasa nyaman dan tidak memberatkan tas. Ditambah slot micro SD hingga 1 TB yang sangat membantu untuk menyimpan banyak dokumen, foto, dan video kuliah tanpa khawatir kehabisan ruang. Kata Infam sudah sampai setengah nih. Kalau videonya bermanfaat, sekarang waktu yang tepat untuk klik like dan subscribe. Dan share ke teman yang lagi galau beli tablet produktivitas 4 jutaan terbaik 2026. Bantu mereka agar tidak salah pilih. Sekarang, masuk ke bagian yang perlu diketahui serius sebelum memutuskan membeli. Pertama, hanya Wi-Fi tanpa dukungan kartu SIM. Ini kendala yang paling terasa dalam pemakaian di luar rumah. Lenovo IdeaTab tidak mendukung kartu SIM sama sekali. Seluruh akses internet harus mengandalkan jaringan Wi-Fi. Setiap berada di luar jangkauan Wi-Fi, satu-satunya opsi adalah menyalakan hotspot dari HP yang menguras baterai 2 perangkat sekaligus. Untuk pengguna dengan mobilitas tinggi, ini bisa jadi keterbatasan yang cukup mengganggu. Kedua, stylus tidak bisa dipasang magnetis ke bodi tablet. Setelah dipakai sehari-hari, ketidaknyamanan ini mulai terasa. Tidak ada slot atau tempat penyimpanan magnetis untuk meletakkan Lenovo Tab Pen di bodi tablet. Stylus harus selalu disimpan terpisah saat tidak digunakan. Resiko tertinggal atau hilang jadi cukup tinggi, apalagi buat yang sering buru-buru pindah tempat. Ketiga, sudut pandang layar yang belum maksimal dibanding tablet premium.
Dalam pemakaian nyata, terutama saat dilihat dari sudut menyamping, kualitas warna dan kecerahan layar mulai terasa menurun dibanding tablet-tablet dengan panel berkualitas lebih tinggi. Wajar mengingat posisinya sebagai tablet kelas menengah, namun tetap perlu diketahui bagi yang sering menonton berdua atau bertiga dengan sudut pandang berbeda-beda. Keempat, tidak ada jack audio 3,5 mm. Bagi yang masih setia dengan headphone kabel, ini kekurangan yang langsung terasa menyebalkan. Harus mengandalkan Bluetooth 5.2 atau adapter tambahan untuk menyambungkan headphone atau speaker. Untungnya Bluetooth 5.2 yang tersedia sudah cukup stabil sebagai solusi praktis. Namun tetap saja, kehadiran jack audio akan lebih fleksibel. Kelima, kurang cocok untuk gaming berat. Chipset Dimensity 6300 dalam pemakaian nyata memang lancar untuk kebutuhan produktivitas standar, mengetik, browsing, dan streaming. Namun begitu dicoba untuk game dengan grafis tinggi, keterbatasannya mulai terasa dengan penurunan frame rate yang cukup signifikan. Tablet ini memang bukan didesain untuk gaming, jadi kalau kebutuhan utamanya main game berat, sebaiknya pertimbangkan opsi lain. Kesimpulan jujur kata Infam, Lenovo IdeaTab menawarkan nilai yang sangat menarik berkat layar tajam, paket aksesoris lengkap, performa yang memadai untuk produktivitas harian, dan dukungan pembaharuan Android yang cukup panjang. Untuk pelajar, mahasiswa, dan pengguna yang butuh tablet produktivitas serbaguna, tablet ini sangat layak dipertimbangkan. Namun untuk yang butuh koneksi internet mandiri tanpa Wi-Fi, gaming berat atau jack audio 3,5 mm, ada beberapa kompromi yang perlu disiapkan sebelum membeli. Buat Kata Infam yang sudah yakin dan ingin memiliki Lenovo IdeaTab, langsung klik link di deskripsi video ini. Atau tab produk yang sudah ditandai di video ini. Langsung check out, langsung di tangan. Sebelum pergi, jangan lupa like video ini, subscribe channel Katain agar tidak ketinggalan review terbaru, dan share ke Kata Infam yang lagi pertimbangkan beli tablet produktivitas 4 jutaan terbaik 2026. Sampai jumpa di video berikutnya Kata Infam.